Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Teguh Amtar Saputra. Jadi di bulan Ramadan ini dengan berkahan Ramadan, mudah-mudahan kita bisa melakukan persiapan yang lebih matang untuk menghadapi proses seleksi P3K tahap 3 ya. Berhubung dengar-dengar P3K tahap 3 itu akan segera dibuka. Jadi buat teman-teman yang masih belum lulus di P3K tahap 1 dan 2, barangkali kesempatan di bulan suci ini menjadi satu-satunya kesempatan bagi teman untuk bisa mendapatkan passing grade yang tinggi dan mendapatkan formasi di tahun 2022 ini. Nah, sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, ya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini, juga loncengnya, bagikan video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nah, kenapa harus kita bahas kembali tentang seleksi P3K Guru? Ya, ini sebagai video awal untuk saya bagikan atau saya share video tutorial bagaimana sih tips dan trik menjawab soal-soal P3K di tahap 3 ini ya. Ini berbekal dari pengalaman P3K tahap 1 dan 2 ya. Mudah-mudahan dengan adanya bekal pengalaman tahap 1 dan 2 itu kita lebih mudah mempelajari apa yang akan kita belajar saat ini. Jadi saya akan menyediakan beberapa video nanti terkait dengan pembelajaran bagaimana kita seorang guru menghadapi menjawab soal P3K ya. Nah, jadi barangkali mungkin ini teman-teman sudah pernah tahu ya tentang P3K Guru ini apa, fungsinya apa, dan bagaimana sistem seleksinya mungkin sudah tahu, tapi banyak juga teman-teman yang masih harus mengulang kembali. Ya, kadang kita harus optimis, harus mempersiapkan segala sesuatu itu dari banyak hal secara menyeluruh, termasuk apa itu P3K itu perlu kita ketahui kembali agar kita bisa lebih mampu menguasai bidang yang akan kita tempuh ya. Mau mengikut tes juga kita harus tahu apa sih yang akan kita laksanakan, apa yang akan kita ikuti. Jadi ini sebagai gambaran awal, sebagai pengantar dari video, saya akan membagikan tentang seleksi P3K Guru untuk merefleksikan kembali atau merefresh kembali ingatan teman-teman terkait dengan seleksi P3K Guru. Nah, ini ada alur seleksi P3K ya. Alur seleksi P3K yang pertama ada seleksi administrasi ya, mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamar. Jadi ini sudah dilakukan di tahap awal ya, sebelum kita melakukan tes tahap 1 dan 2 itu sudah dilakukan. Nah, seleksi administrasi ini juga penting di tahap 3 karena nanti teman-teman harus memilih kembali formasi yang akan diambil ya, otomatis saingannya lebih besar, jadi harus punya kesempatan lebih luas karena skalanya nasional. Jadi mudah-mudahan di seleksi administrasi nanti teman-teman diperbolehkan untuk memilih formasi ya. Jadi yang sudah lulus passing grade kemarin kata Mas Nadim itu tidak perlu lagi mengikuti seleksi P3K tahap 3, hanya menunggu optimalisasi formasi. Kemudian yang kedua ada seleksi kompetensi. Ini tahapan inti daripada P3K Guru ya, beda sama PNS. Jadi yang kalau untuk PNS, CPNS itu pelaksanaannya ada beberapa tahap, sedangkan P3K hanya ada 2 tahap, hanya administrasi dan kompetensi. Ibaratnya di sini sudah ada SKB dan wawancara ya. Dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Jadi bentuk-bentuk soal daripada soal tes P3K ini adalah soal literasi numerasi, yang tujuannya adalah menguji kompetensi teknis kita, kompetensi keahlian kita atau di bidang kita itu bagaimana, apakah teman-teman mampu apa enggak. Jadi cara menilainya itu adalah dengan melakukan tes ya, memberikan tes. Jadi dengan menjawab tes ini kemampuan teman-teman itu terdeteksi sama panitia, yang mana jawaban-jawaban yang sudah disediakan itu punya nilai tertentu yang kita semua tidak tahu apakah benar apa enggak. Tugas kita hanya menjawab yang benar menurut kita. Kemudian ada kompetensi manajerial ya, tentang banyak hal di sini, nanti saya jelaskan satu persatu. Ada kompetensi sosiokultural, juga wawancara. Nah, wawancaranya juga
langsung sekalian di kompetensi teknis. Ya, jadi teman-teman hanya sekali mengikuti tes itu sudah seluruhnya mengikuti serangkaian proses secara keseluruhan. Nah, ini untuk materi kompetensi P3K ya, materi. Kemampuan teknis ya. Kemampuan teknis ini ya, rincian materinya penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang jenis jabatan. Kalau teman-teman itu guru fisika, jadi ya terkait dengan kefisikaan. Kalau misalnya teman-teman itu guru BK, jadi terkait dengan konseling. Ya, semua mata pelajaran ataupun bidang studi teman-teman itu akan dites di sini. Jadi nggak usah nyontek sama teman-teman lain karena bisa jadi mereka punya jurusan yang lain, sedangkan kita punya jurusan yang lain, jadi tidak akan sama soalnya. Kemudian di setiap prodi, setiap mata pelajaran itu punya passing grade yang berbeda-beda. Itu tergantung dari tingkat kesulitan ataupun jumlah soal yang diberikan. Oke, yang kedua itu ada kompetensi manajerial, ya, penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan integritas. Jadi kalau di kompetensi teknis itu terkait dengan bidang teknis jabatan. Kalau ini tentang organisasi, ya. Berarti bagaimana kita dalam suatu komunitas, dalam sebuah dunia kerja itu yang akan dinilai. Ini ada poin-poinnya. Yang pertama itu ada integritas, kerjasama, ya, komunikasi, orientasi pada hasil, ya, bagaimana kita bisa menyukseskan sebuah pekerjaan, ya, pelayanan publik, bagaimana kita melayani orang-orang, ya, jika memang kita sebagai pelayan, ya, guru juga bisa melayani siswa ataupun wali siswa dan sebagainya, pengembangan diri dan orang lain, pengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Ya, ini ada beberapa poin yang harus dikuasai, ya, walaupun nanti lebih besar nilainya itu di teknis sebenarnya, cuma dua kompetensi manajerial dan sosiokultural juga yang tidak lulus itu bisa. Hanya saja kompetensi manajerial dan sosiokultural yang tidak lulus juga tidak bisa membuat teman-teman lulus. Kemudian yang selanjutnya itu ada kompetensi sosiokultural, ya, penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, ya, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal, ya, ini kata kuncinya, dalam masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki, ya, kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati. Yang intinya dari sini adalah kita harus punya sikap yang lebih luas dalam berinteraksi dengan orang lain, ya, kita punya toleransi yang tinggi. Ya, ini untuk bobot soalnya, teman-teman akan disuguhi untuk ini untuk bobot soalnya teman-teman akan disuguhi misalnya di kompetensi teknis berkisar antara 70 hingga 100 soal. Dan di manajerial itu 20 hingga 30 soal. Sosiokultural 10 hingga 20 soal. Jadi kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural serta wawancara ini akan dipisah-pisah. Jadi tidak bisa diikut sertakan sekaligus. Kalau misalnya teman-teman susah dengan teknis mau jawab sosiokultural itu nggak bisa, atau mau jawab teknis dulu itu tidak bisa, ya. Biasanya yang sudah itu terjadi pertama manajerial, sosiokultural, wawancara, baru teknis. Jadi teknis ini di urutan terakhir. Jadi butuh kesiapan mental yang sangat kuat karena kita sudah dibuat capek untuk mengikuti ketiga tes kompetensi ini. Sedangkan yang paling penting ini adalah yang di teknis. Karena apa? Pilihan ganda berjumlah 5 yang berisi benar atau salah. Jadi kalau salah tidak ada poin, ya. Kalau benar dapat poin 5, ya. Kemudian pilihan ganda kalau di manajerial itu masih ada poinnya, ya. Kisaran antara 4, 3, 2, 1 sampai 0. Jadi ada variasi jawaban. Bisa jadi teman-teman bisa menjawab
Salah pun ya kalau salah betul-betul salah itu baru 0, tapi rata-rata yang menjawab di di manajerial dan sosiokultural itu adalah poinnya minimal 1 atau 3 gitu. Ya, kemudian yang terakhir juga wawancara juga punya poin ya. Nah, passing grade eh, nilai kompetensi teknis direkomendasikan oleh instansi pembina dan ditetapkan oleh Panselnas. Passing grade nilai penjumlahan kompetensi manajerial dan sosiokultural ditentukan oleh Panselnas juga. PG wawancara tidak ditentukan, hanya untuk menambah nilai akhir dan dapat dipergunakan oleh instansi pengguna untuk menggali dan mengkonfirmasi kembali integritas moral peserta. Jadi untuk wawancara itu hampir sama dengan soal-soal di manajerial. Nanti saya akan berikan tips dan trik yang menjawab kompetisi manajerial, sosiokultural, dan wawancara dulu ya, baru nanti di akhir tenis. Ya, ini nilainya ada kok tenis itu 60%, punya pengaruh yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman harus betul-betul bisa mendapatkan nilai 60% ini. Ya, kemudian manajerial 40%, sosiokultural sama wawancara juga masuk ke dalam 40%. Ya, dengan jumlah soal itu sekitar 155 ya. Kalau saya kemarin itu menjawab itu sampai ke 155 soal dengan waktu 170 menit, cukup buat pening ya. Sangat membuat kita buyar di depan komputer itu dengan waktu yang sangat lama. Nah, ini seleksi wawancara juga dilakukan melalui sistem chat. Jadi teman-teman nggak usah mikir, oh harus Zoom atau enggak gitu, atau harus langsung ke jumpai penelitiannya, enggak. Jadi semuanya dijawab dalam serangkaian soal tes seleksi P3K yang sudah diberikan secara sistem gitu. Nah, apa yang harus kita persiapkan ini untuk pertanyaannya? Yang pertama itu adalah modul belajar mandiri P3K 2021. Jadi teman-teman harus punya modul belajar mandiri. Itu bisa di-download di internet dimanapun Anda berada, itu bisa di-download. Ya, kenapa harus modul belajar mandiri? Saya tekankan karena dengan modul belajar mandiri kita nggak disuguhkan soal. Itu masalahnya. Mungkin teman-teman selama ini mikir, oh kalau misalnya sering baca-baca soal nanti soalnya keluar, itu sebuah keajaiban. Enggak, itu udah bukan zaman 90-an lagi. Jadi sekarang soalnya sudah banyak sekali, jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah memahami betul apa yang menjadi bidang Anda. Jadi betul-betul memahami itu sampai menguliti semua modul ini. Ini modul jangan cukupkan dengan modul yang diberikan oleh Kemendikbud, tapi belajar dari modul-modul yang lain. Pahami teorinya, bukan pahami kunci jawaban dari soal yang diberikan di modul. Jadi kalau kita pahami teorinya, apapun jawaban yang akan diberikan di soal nanti akan membuat kita lebih mudah menjawab ya. Kemudian ada dokumen-dokumen negara terkait dengan P3K sebagai contoh Permenban RB 38 tahun 2017. Kemudian kita bisa akses juga di situs Guru P3K Kemendikbud.go.id dan sumber lain yang relevan ya. Misalnya teman-teman gabung di grup Facebook ataupun Telegram atau dengan menonton YouTube, itu bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Ya, pada akhirnya ya semua kita berpeluang insya Allah mendapatkan informasi di P3K Guru yang intinya teman-teman harus yakin pada diri sendiri, harus yakin dirinya mampu dan harus betul-betul mau belajar. Itu paling penting. Karena nggak ada sesuatu keberhasilan tanpa diraih. Jadi kita harus meraihnya. Meraihnya dengan apa? Yaitu dengan belajar ya. Jadi kalau selama ini masih belum lulus ya berarti barangkali itu belajarnya yang kurang maksimal. Oke ya, terima kasih. Nanti saya akan bagikan video selanjutnya. Terima kasih untuk sampai saat ini masih menonton. Ya, terima kasih juga untuk yang sudah subscribe. Yang intinya saya ingin membagikan banyak manfaat kepada teman-teman berbekal dari pengalaman pribadi. Mudah-mudahan insya Allah kita bantu semuanya bisa mendapatkan informasi yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.